Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Brilianti Jayani dengan NIM 220512140027. Saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2022A, Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media penyimpanan yang merupakan salah satu subbab dari mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Agus Prianto. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materinya pada slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar apa pokok-pokok yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu merupakan jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu cari perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Kemudian yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS. Kemudian yang ketiga yaitu mencari perbedaan flash disk USB mulai dari versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga. Oke, masuk ke pembahasan topik yang pertama yaitu mengenai perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan juga NVMe. Nah, sebelum mengetahui perbedaan garis besar di antara keempatnya itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu satu persatu dari apa itu HDD, SSHD, SSD, dan juga NVMe. Di sini yang pertama ada HDD atau hard disk. HDD atau hard disk adalah suatu perangkat penyimpanan paling umum, termasuk generasi lama dan menggunakan teknologi yang tidak pernah berubah sejak puluhan tahun yang lalu. HDD ini berbasis platter atau piringan berputar untuk menyimpan data. Oleh karena itu, HDD cukup beresiko saat digunakan bekerja karena komponen-komponennya ini bergerak. Dan tampilan dari HDD ini sendiri atau gambarnya bisa dilihat di sini ya. Ada juga nih arti lain dari HDD atau definisi lainnya, yaitu sebuah opsi media penyimpanan yang mempunyai ukuran paling tebal tersedia dalam desain standar 15 mm atau yang slim sekitar 7 mm. Hard disk ini selalu menyediakan kapasitas yang cukup besar dan hard disk biasanya menghadirkan performa yang memadai untuk digunakan pada besar platform PC yang dipasarkan. Hard disk menyediakan harga yang paling murah. Secara umum, untuk penggunaan penyimpanan tidak mempengaruhi baterai di atas 10%. Untuk ketahanannya sendiri, HDD lebih rentan terhadap benturan dan terjatuh karena memiliki komponen yang bergerak. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive yang merupakan sebuah perangkat penyimpanan generasi yang bisa dibilang terbaru ya, karena berbasis teknologi flash memory untuk menyimpan data. Karena menggunakan flash, maka SSD tidak memiliki komponen bergerak, berbeda halnya dengan HDD ya tadi, yang menggunakan platter atau piringan. Dan untuk SSD telah banyak digunakan oleh perangkat notebook high-end dan server. SSD adalah sebuah pilihan media penyimpanan yang memiliki ukuran paling tipis. Opsi ini paling bagus untuk digunakan di perangkat, misalnya laptop dengan ukuran yang tipis dan cukup ringan, serta desain industri yang lumayan kompleks. Untuk notebook standar, SSD yang cukup banyak tersedia adalah SSD dengan ukuran 5 mm dan 7 mm. SSD menghadirkan performa paling baik untuk booting dan mempunyai kinerja yang sangat tinggi untuk baca maupun tulis untuk mendukung komputasi yang membutuhkan kemampuan multifungsi lebih baik. Harga SSD yang berkapasitas rendah dapat dijangkau mulai kisaran 128 GB hingga 512 GB. Namun, ternyata SSD berkapasitas tinggi juga mempunyai harga yang sangat mahal, khususnya saat diukur berdasarkan biaya per gigabyte-nya.
Secara umum, dalam segi penyimpanan tidak mempengaruhi baterai di atas 10%, dan juga ketahanan solid state drive dianggap lebih tinggi karena desainnya. Tanpa adanya komponen bergerak, SSD tahan terhadap benturan, tahan saat terjatuh, dan tahan akan suhu ekstrim yang lebih tinggi. Next, yang ketiga ada SSHD atau Solid State Hybrid Drive, yaitu merupakan penyimpanan hybrid yang menyatukan fungsi dari HDD dan SSD dalam satu perangkat penyimpanan. Pada dasarnya, SSHD ini berbasis platter atau piringan. Ya, sama seperti HSD karena merupakan gabungan dari keduanya ya. Dan perbedaannya ini hybrid, jadi bergantian gitu. Tetapi juga menyertakan flash memory agar transfer data menjadi lebih efisien. SSHD ini mempunyai ukuran yang berbeda dengan SSD ya, yakni dengan 9 mm dan akan segera memiliki ukuran 7 mm dan 5 mm. SSHD juga dapat menghadirkan performa yang serupa dengan SSD dalam hal booting, pengaktifan, dan pemuatan data. SSHD ini menyediakan biaya per gigabyte di mana sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk atau HDD. Secara umum, dalam segi penyimpanan tidak mempengaruhi baterai di atas 10%. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir ya, yaitu ada NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Merupakan sebuah perkembangan dari standar AHCI. Tidak hanya itu, internal storage NVMe juga mempunyai performa yang lebih cepat jika dibandingkan dengan SSD SATA. Selain hanya itu, SSD NVMe dipercaya juga dapat melakukan transfer 5 kali lebih cepat daripada SSD SATA. NVMe ini juga dapat memproses beberapa jumlah perintah yang lebih banyak, di mana NVMe ini mampu membuat 64.000 antrian sekaligus dan setiap antrian memiliki perintah tersendiri. Hal ini juga jauh berbeda dengan SSD yang dimana menggunakan teknologi AHCI sebelumnya. NVMe ini juga mempunyai manajemen antrian yang sangat baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah antrian yang begitu banyak tersebut, Anda tentu akan bertanya bagaimana SSD ini bekerja. Mempunyai serial bus yang cepat, NVMe sudah menggunakan utilitas PCLA 3.0 seperti pada sebuah kartu grafis. Hal itulah yang membuat SSD ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Nah, dari penjabaran keempat itu tadi ya, antara HDD atau hard disk, SSD, dan juga NVMe dapat disimpulkan, yaitu secara umum perbedaan antara HDD, SSD, dan NVMe adalah pada teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. Untuk HDD merupakan teknologi lama yang masih digunakan karena memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Namun, untuk kecepatan transfer datanya sendiri lebih lambat. Dan untuk SSHD menggunakan teknologi gabungan dari HDD dan SSD untuk meningkatkan performa dan kecepatan akses data. SSD menggunakan teknologi chip flash memory yang lebih cepat dan tahan terhadap guncangan dan getaran. NVMe adalah standar komunikasi antara SSD dan komputer yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS? Dan untuk jawabannya akan saya bahas di slide selanjutnya. HDD SAS merupakan Serial Attached SCSI atau SAS, merupakan metode yang digunakan untuk mengakses perangkat periferal komputer yang menggunakan mode akses serial, 1 bit pada satu waktu, transfer data digital melalui kabel tipis, dan metode ini ditentukan pada standar American National Institute Standard atau ANSI yang disebut Serial Attached SCSI atau Small Computer System Interface dan juga dikenal sebagai ANSI atau ENCI.
STS 376/2003. Serial Attached SCSI atau SAS cukup populer di kalangan enterprise karena kehandalan dan performanya yang sangat baik sehingga banyak digunakan pada komputer server. SAS juga menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan teknologi-teknologi paralel sebelumnya. Kabel yang lebih tipis serta konektor yang tidak begitu besar. Transfer data pada serial sangat memungkinkan penggunaan kabel lebih panjang dari transfer data paralel. Masalah yang terkait dengan crosstalk lebih sedikit ditemukan di interface serial daripada di interface paralel karena jumlah konduktor dalam kabel serial lebih sedikit. Untuk harga hard disk SAS ini juga lebih mahal, tetapi memiliki performa yang lebih baik. Yang terjadi karena kelebihan bus SCSI daripada bus PCI. Akses yang bersamaan bisa dilakukan ke banyak disk drive karena interface drive secara aktif dihubungkan ke bus SCSI. Hanya di saat drive tersebut siap untuk transfer data. Hal ini terutama berguna di aplikasi, di mana terdapat sejumlah besar request untuk file kecil yang sering terjadi pada komputer yang digunakan sebagai file server. Adapun keunggulan lain dari HDD SAS yaitu yang pertama, hard disk drive SAS memiliki fungsi tahan kujangan dan anti getaran. Ini terjadi karena kontrol getaran tambahan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan untuk melakukan diagnosis sendiri yang akan segera memberitahukan saat terjadi kegagalan pada hard disk. Kemudian yang ketiga, teknologi khusus yang dapat meningkatkan akurasi secara signifikan. Lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perbedaan flash disk USB mulai dari versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga. Flash disk USB versi 1 atau versi pertama ini dirilis sekitar bulan Agustus tahun 1998. Versi USB pertama yang mulai banyak digunakan di berbagai perangkat elektronik. Versi originalnya yaitu USB 1.0 tidak pernah digunakan pada perangkat elektronik, memiliki kecepatan puncak hingga 12 Mbps, tetapi pada banyak kasus hanya mampu bekerja dengan kecepatan 1,2 Mbps saja. Flash disk USB versi 1 mempunyai logo warna biru dan simbol berbentuk trisula. Versi ini sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tegangan keluar maksimum 2,5 volt, 500 mA, konfigurasi kabel Type A ke Type B. Berikutnya ada flash disk USB versi 2 yang dirilis sekitar bulan April pada tahun 2000. Flash disk USB versi 2 memiliki kecepatan maksimum hingga 480 Mbps pada high speed mode atau 12 Mbps pada full speed mode. Suplai tegangan maksimumnya yaitu sebesar 2,5 volt atau 1,8 ampere dan tetap berfungsi baik jika dihubungkan dengan versi sebelumnya atau backward compatible with USB 1.1. Flash disk USB versi 2 mempunyai logo berwarna biru dengan tambahan tulisan high speed di atasnya dengan dasar merah. Simbol seperti trisula dan tambahan tanda plus di atasnya. Kadang-kadang hanya trisula saja untuk menunjukkan USB yang digunakan adalah USB 2.0 karena USB 1.1 sudah tidak digunakan lagi. Konfigurasi kabelnya yaitu tipe A ke tipe B. Kemudian ada flash disk USB versi 3. Yang pertama yaitu USB 3.0. Flash disk USB versi 3.0 dirilis sekitar pada bulan November tahun 2008. USB 3.0 ini mempunyai kecepatan puncak 5 Gbps pada super speed mode. Dan umumnya konektor dan soket USB 3.0 berwarna biru, sebagai tanda bahwa konektor atau soket tersebut adalah USB versi 3. Dinamakan juga atau disebut juga dengan super speed USB. Flash disk USB versi 3.0 ini mempunyai logo dengan tulisan super speed dan simbol lumayan berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu berupa tambahan huruf S ganda di pangkal trisula. Suplai tegangan maksimum atau max power output dari USB 3.0 ini adalah 5 volt, 1,8 ampere of power dan kompatibel dengan USB versi 2.0. Konfigurasi kabelnya yaitu dari tipe A ke tipe B.
Lanjut ada USB 3.1. Flash disk USB versi 3.1 dirilis pada 26 Juli 2013 yang mempunyai kecepatan 2 kali lipat dari USB 3.0 yaitu sebesar 10 Gbps. Dikenal juga dengan istilah USB Super Speed Plus atau Super Speed USB 10 Gbps yang sama kecepatannya dengan standar Thunderbolt atau standar Apple original. Flash disk USB versi 3.1 ini juga kompatibel dengan USB versi 2.0 dan versi 3.0. USB 3.1 ini memiliki 3 profil penghargaan tegangan atau power delivery. Menurut USB Power Delivery Specification dan memungkinkan perangkat lebih besar untuk menyedot tegangan dari penyedia tegangan atau host hingga 2 ampere pada tegangan 5 volt itu untuk konsumsi tegangan maksimal 10 watt. Kemudian ada 5 ampere pada tegangan 12 volt dengan besar 60 watt. 5 ampere pada tegangan 20 volt. Desain logo sama dengan versi 3.0 dengan tambahan huruf plus di sebelah tulisan super speed dan tulisan 10 Gbps di bagian bawah. Kabel USB versi 3.1 ini belum dipakai secara luas. Kedua ujungnya yaitu tipe C bisa diorientasi terbalik. Nah, dari 3 penjelasan tadi dapat disimpulkan ya perbedaan utama dari ketiga versi ini. Yang pertama dari segi kecepatan transfer data. Untuk flash disk USB versi 1 memiliki kecepatan transfer data yang paling lambat dan kecepatan maksimum sekitar 12 Mbps. Flash disk USB versi 2 memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dengan kecepatan maksimum hingga 480 Mbps. Sementara itu, flash disk USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data yang paling cepat dengan kecepatan maksimum hingga 5 Gbps. Kemudian yang kedua dari sisi backward compatibility, yaitu flash disk USB versi 2 dan 3 mendukung backward compatibility atau kompatibilitas ke belakang dengan USB versi 1. Artinya, flash disk USB versi 2 dan 3 dapat digunakan pada port USB versi 1 dengan kecepatan transfer data yang sesuai dengan versi port USB tersebut. Dari segi daya listrik, flash disk USB versi 2 dan 3 membutuhkan daya listrik yang lebih besar jauh dibandingkan dengan versi yang pertama. USB versi pertama hanya membutuhkan daya sekitar 5 volt saja, sedangkan USB versi 2 dan 3 membutuhkan daya sekitar 5 volt hingga 900 mA untuk USB 3.0. Untuk dari segi kapasitasnya sendiri, flash disk USB versi 1, 2, dan 3 memiliki kapasitas penyimpanan yang sama. Kapasitas flash disk USB dapat bervariasi dari beberapa MB atau megabyte hingga beberapa terabyte, tergantung pada jenis dan merek flash disk USB yang digunakan. Kemudian dari segi fitur tambahan, flash disk USB versi 3 juga memiliki fitur tambahan seperti USB Power Delivery atau USB PD yang memungkinkan pengisian daya baterai perangkat lain secara cepat melalui port USB dan USB tipe C yang merupakan antarmuka port USB baru yang lebih kecil dan reversible atau bisa dihubungkan ke port USB dengan posisi apapun. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi versi USB yang digunakan, semakin cepat pula kecepatan transfer data yang dapat dicapai. Namun perlu diingat bahwa kecepatan transfer data juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jenis dan kondisi flash disk, sistem operasi, dan komputer yang digunakan. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam materi atau pembahasan di video ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.